Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh menikmati hari karunia Tuhan. Dan kami pun rindu perjalanan hidup kami tetap dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar, sehingga kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 4. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Tema renungan kita ialah kisahkan kebenaran. Uleliani tukatonganan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang selalu tertarik untuk memperbincangkan soal silsilah dalam keluarga. Mereka suka membicarakan karena mau menunjukkan kebanggaan akan keluarga yang punya peran dan kedudukan dalam struktur di tengah-tengah masyarakat, dan mereka mau mempertahankan posisi itu secara turun-temurun. Saudara-saudara, Mazmur 78 ayat 1-4 berisi pesan pemazmur untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan belajar baik-baik dari sejarah nenek moyang mereka. Mengapa? Karena pemazmur ingin menekankan tentang kehidupan nenek moyang mereka, di mana peran Allah dalam hidup mereka sungguh nyata. Pemazmur tidak ingin jika generasi yang akan datang tidak tahu atau melupakan tentang Allah yang berkarya secara ajaib dalam hidup nenek moyang mereka. Itu pula sebabnya orang-orang Israel diperintahkan untuk mengajarkan pekerjaan dan jalan-jalan Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga setiap generasi mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mempunyai kewajiban sama seperti yang dilakukan Daud dan bahkan orang Israel pada umumnya, untuk senantiasa menceritakan kepada generasi kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami dalam perjalanan hidup kita. Hal itu dimaksudkan agar generasi kita dapat mengenal sejarah kehidupan yang syarat dengan pengalaman dan pengajaran, bahkan berbagai peristiwa yang pernah terjadi, yang di dalamnya menyimpan banyak kenangan, baik yang pahit maupun yang membahagiakan, yang dapat menjadi pelajaran. Dan yang paling utama adalah menceritakan karya Tuhan yang sudah dan sedang dijalani, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang Empunya kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami boleh menikmati kehidupan ini dengan segala suka duka, susah senang, dan kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami pun terus mengimani bahwa dalam kehidupan yang syarat dengan pengalaman dan pengajaran
bahkan berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhanlah yang menolong kami, sehingga kami dapat melewatinya. Karena itu kiranya dalam perjalanan kehidupan ini, kami terus menceritakan karya Tuhan yang sudah dan sedang kami jalani. Bagaimana Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, memberikan kekuatan topangan, memberkati kami, sehingga kami pun tetap menikmati sukacita. Karena itu kami terus menaruh pengharapan kami. Tuhan menolong kami untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Diberkatilah kiranya kami semua dalam segala tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Ditopanglah kami untuk dapat mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Bahkan diberkatilah saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dimanapun mereka dirawat saat ini, kiranya oleh kuasa Tuhan, mereka tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka juga akan pulih dari sakit. Dalam duka cita saudara-saudara kami yang berduka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan akan senantiasa memberi kelegaan. Bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, kiranya mereka juga akan bertumbuh dalam kasih dan kemurahan dari Tuhan. Juga anak-anak muda kami ditopanglah untuk menjalani kehidupan masa muda dengan baik. Diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tuanya menikmati dan menjalani hidup apapun kondisi mereka saat ini. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan akan menuntun langkah mereka, sehingga dalam perjalanan hidup di masa tua, mereka tetap berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, bahkan juga apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kiranya semakin dihayati bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan dan selalu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah segenap sahabat renungan harian di mana saja berada. Dalam berbagai situasi dan keadaan hidup, Tuhanlah sumber pertolongan. Diberkatilah gereja Tuhan dalam menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, di tengah-tengah mengemban amanah yang Tuhan percayakan dengan hikmat Allah, kiranya mampu memimpin bangsa ini dengan benar di tengah-tengah berbagai kemelut hidup yang harus kami jumpai bersama. Kami percaya Tuhan akan menolong. Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.